Nah, Halo, selamat datang di podcast CKN Beban. Ini adalah akun unofficial BPJS Kesehatan. Alhamdulillah, saya Evi Hendriani dapat bertemu kembali secara virtual dengan Sobat CKN dimanapun Anda berada. Ini adalah podcast keempat kita yang tiap episodenya nanti akan ada bincang-bincang seru dengan narasumber yang pastinya akan memberikan informasi penting seputar jaminan kesehatan nasional. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang super luar biasa. Beliau adalah Duta BPJS Kesehatan terbaik kantor cabang Pangkal Pinang yang selalu memberikan kontribusinya. Siapa lagi? Langsung kita sambut Ibu Febi Febriani. Halo. Selamat siang Ibu Febi. Selamat siang Bu Apa Evi. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat, Ya, alhamdulillah sehat. Baik, saya panggilnya Ibu Febi atau Kak Febi nih? Lebih ke kakak kali ya. Kakaknya masih muda ya sama JKN Bebe. Nah, Kak Febi ini di BPJS Kesehatan sebagai apa sih Kak? Oke, jadi alhamdulillah untuk tahun ini saya masih ada di staf promotif dan preventif kantor cabang Pangkal Pinang di bawah bagian penjaminan manfaat dan utilisasi. Baik. Di bagian promotif dan preventif itu saya pernah dengar terkait pengurusan pasien ARB apa PRB gitu ya? PRB, PRB mungkin kan ya. Nah, itu apa sih Kak PRB itu Kak? Jadi gini Kak Evi, kalau misalnya PRB itu merupakan kepanjangan dari program rujuk balik. Program rujuk balik. Ya, program rujuk balik. Nah, di mana program ini ditujukan kepada para peserta yang memiliki penyakit kronis, tapi dia sudah dalam kondisi yang stabil. Iya, itu dinilai dari dokter yang ada di rumah sakitnya. Jadi peserta ini sudah kondisinya stabil, dikembalikanlah ke FKTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatannya jangka panjang. Ya, nah ketika sudah sampai di FKTP, maka dia akan diberikan obat rutin, dan kalau misalnya pun tiba-tiba keadaannya tidak stabil, itu bisa dikembalikan lagi ke rumah sakit. Iya, benar. Karena tidak stabil ya. Iya, kalau misalnya dia masih stabil, penilaian oleh dokter di FKTP-nya masih stabil, dengan obat yang masih sama, itu bisa terus berlanjut program PRB-nya di FKTP. Nah, untuk penyakitnya Kak nih, yang termasuk ke dalam pasien PRB itu sendiri apa penyakitnya Kak? Nah, kalau untuk PRB sendiri itu diakomodir ada 9 penyakit. Ada 9 penyakit. Ya, yang pertama itu ya penyakit inilah ya, rakyat lah ya, ada diabetes. Lalu ada penyakit hipertensi. Yang suka tekanan darah tinggi tuh. Lalu ada penyakit jantung. Ada epilepsi. Ada PPOK atau penyakit paru. Lalu ada penyakit gangguan jiwa yaitu skizofrenia. Lalu ada SLE dan juga itu udah keberapa ya? 7. Ketujuh. Lalu ada stroke yang ke-8, dan yang terakhir itu ada asma. Berarti ada 9 penyakit yang termasuk ke dalam program rujuk balik ya Kak? Iya, benar. Nah, untuk syarat-syaratnya apa aja sih Kak untuk menjadi peserta program rujuk balik tersebut? Baik, kalau untuk syaratnya sendiri, misalnya nih ada peserta yang datang ke rumah sakit dengan kondisi yang tadi 9 penyakit itu ya, Kak Evi ya. Nah, lalu dinilai oleh dokter spesialis ataupun subspesialis yang ada di rumah sakit, oh peserta ini sudah dalam kondisi yang stabil. Maka dia akan mendapatkan namanya SRB atau surat rujuk balik. Surat rujuk balik. Iya. Nah, surat rujuk balik ini akan diberikan kepada peserta, lalu peserta akan kembali ke FKTP dengan membawa SRB tersebut. Itulah tanda kalau peserta ini sudah dalam kondisi stabil dan dia bisa mengikuti program PRB yang legal. Ya, dia didaftarkan oleh rumah sakitnya itulah. Kalau misalnya dia akan mengikuti program PRB. Baik, sangat bermanfaat sekali. Benar. Ya, penyakit yang ke-9 tadi ya. Iya. Jadi peserta itu nggak perlu bolak-balik ke rumah sakit. Jadi dia akan dinilai juga di FKTP. Namun kalau memang misalnya kondisinya dirasa tidak stabil, itu bisa kembali berkunjung ke rumah sakit. Iya. Untuk alurnya Kak, apakah harus ke rumah sakit, ke FKTP atau ke spesialis itu gimana Kak? Apakah harus perlu rujukan itu gimana Kak? Oke, untuk alurnya sendiri berarti kan yang pertama dia merupakan peserta dengan penyakit yang tadi ada 9 ya, kategori 9 penyakit tadi. Lalu dia sudah dikatakan stabil oleh rumah sakit, oleh dokter spesialis ataupun subspesialisnya.
lalu dia akan mendapatkan SRB tadi. Surat rujuk balik. Iya. Legalnya peserta PRB. Iya, benar. Nah, nanti si peserta PRB ini akan membawa SRB ke FKTP-nya. FKTP yang terdaftar pasti. Iya, benar, FKTP terdaftarnya. Lalu di FKTP akan ditinjau oleh dokter di FKTP. Lalu nanti dilihat obat-obat apa yang akan diresepkan oleh ke pasien tadi. Sesuai dengan kebutuhan. Iya, benar, dan kondisinya dia ya yang tadi ya. Nah, untuk peresepannya itu selama biasanya 30 hari. 30 hari, 1 bulan ya? Iya, 1 bulan. Nah, nanti peserta itu akan ke apotik PRB untuk pengambilan obatnya. Lalu kalau misalnya mau dia check up ke FKTP itu dipersilahkan. Nanti kalau misalnya pun keadaannya dia dinilai belum tiba-tiba jadi tidak stabil, itu bisa ada rujukan lagi ke rumah sakit. Iya, tapi kalau memang dinilai oleh dokter FKTP-nya dia masih dalam keadaan yang stabil, itu bisa dilanjutkan saja pelayanan kesehatannya di FKTP. Benar. Nah, Kak Feby, pastinya sudah banyak nih kan pasien kita yang terdaftar sebagai program rujuk balik, karena pastinya tidak mungkin di suatu daerah ataupun pasien itu tidak ada penyakit diabetesnya atau hipertensinya, pasti ada lah. Benar. Kita negara bangsa Indonesia itu pasti punya lah ya. Nah, untuk pesan dan harapannya bagi pasien PRB yang sudah terdaftar itu gimana Kak? Apa aja Kak? Ya. Pastilah Kak, tolonglah. Mungkin kalau misalnya untuk para peserta memang sudah terdaftar sebagai peserta PRB, sudah terflagging dia sebagai peserta PRB, itu rutinlah datang untuk periksa ke FKTP-nya. Jangan lupa juga untuk membawa mengambil obat-obatannya secara rutin. Karena kan dia ini sifatnya penyakit yang memang obatnya sustain gitu ya Kak ya, untuk menstabilkan kondisinya. Nah, sehingga ketika peserta itu memang rutin dan rajin datang ke FKTP, ke pelayanan kesehatannya, kita juga bisa menstabilkan penyakitnya dan kualitas hidupnya, otomatis peserta tersebut bisa meningkat kan. Jadi nggak sakit-sakitan terus. Berarti kata kuncinya adalah rutin ya Kak. Iya. Rutin konsumsi obat, rutin untuk cek dan sebagainya ya. Benar. Baik Kak Baby. Nah, terima kasih banyak ya Kak Sama-sama. Feby, informasi dan ngobrol-ngobrol seru seputar jaminan kesehatan, khususnya hari ini tentang program rujuk balik. Nah, Kak Feby, kami mohon maaf nih apabila ada salah kata. Mohon maaf juga kami dalam kegiatan podcast ini ya Kak. Nah, baik Sobat JKN Bubble, dimanapun Anda berada, usai sudah podcast keempat kita, jangan lupa pantengin podcast episode selanjutnya, karena kita akan kembali ngobrol-ngobrol seru dengan narasumber keren lainnya. Kalau kamu suka dengan video ini, mohon dibantu, jangan lupa kasih jempolnya dan share. Kamu mau tahu tentang informasi jaminan kesehatan nasional? Tolong follow akun official BPJS Kesehatan RI atau akun follow Anfa atau follow akun official BPJS Kesehatan IG, TikTok dan YouTube. Baik, kalau di Bangka Belitung itu tidak sah penutup tanpa menggunakan pantun ya Kak. Benar. Saya ada sebuah pantun, nanti mohon dibantu. Cakep. Karena kami memang cakep. Beli bakso porsi double. Cakep. Belinya di Jakarta. Cakep. Pantengin terus podcast CKN Bubble, bisa dapat informasi seru dari kita. Yeay. Dukung terus program JKN Transformasi Mutu Layanan. Saya Siap, kamu siap, kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.